Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4867, 4868, 4869. Kau sama sekali bukan tandinganku. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalikkan telapak tangan. Ucap Dev sambil menyimpan pedang pembunuh naga, memperlihatkan dirinya seolah sosok yang dalam dan penuh rahasia. Pria berjubah hitam menatap Dev, ekspresinya berubah-ubah. Tiba-tiba ia menyeringai dan berkata, "Kau punya latar belakang kuat, aku memang punya." Dev mengangguk ringan, bahkan pemilik tangga menuju surga pun sudah mulai mempermudah jalanmu. Itu sudah cukup membuktikan kalau latar belakangmu luar biasa. Pria berjubah hitam itu rupanya juga menyadari bahwa pemilik tangga menuju surga sedang diam-diam memberi kelonggaran bagi Dev. "Bagaimana? Mau ikut aku keluar dari sini? Aku bisa membawamu pergi, dan kau bisa mengabdi padaku selama 300 tahun, tanya Dev. Namun pria berjubah hitam menggeleng. "Andai pun aku ingin keluar, aku bisa keluar sendiri. Aku tidak dipenjara di sini, aku mengurung diriku sendiri. Bahkan aku memohon cukup lama kepada pemilik tangga ini agar mengizinkanku tinggal." Dev tertegun dan memandang pria itu dengan ekspresi tak percaya. "Kenapa? Kenapa kau mengurung dirimu sendiri? Jangan-jangan hanya demi sumber daya dunia dalam tangga ini?" Pria berjubah hitam kembali menggeleng. "Untuk sedikit sumber daya ini, aku tak mungkin menyerahkan kebebasanku." "Lalu untuk apa, senior?" tanya Dev penasaran. "Siapa tahu, kalau kau cerita, aku bisa membantumu." Pria itu menatap Dev, lalu berkata, "Ikut aku." Baik, Dev pun mengikuti pria berjubah hitam itu menuju bagian terdalam dari istana. Li Chunfeng dan Shen Zian tetap menunggu di dalam aula istana. Entah sudah berjalan berapa lama, entah juga sudah sampai di mana, tapi Dev merasakan cahaya di depan semakin terang. Hingga akhirnya, sebuah rumah kecil muncul di hadapan mereka. Rumah itu tampak sangat sederhana, pintu kayu dengan 2 palang kuningan. Pria berjubah hitam mendorong pintu dan masuk. Dev pun ikut masuk ke dalam. Namun begitu ia melangkah masuk, Dev langsung terpana. Seluruh ruangan dipenuhi kain tipis berwarna merah muda yang bergelantungan. Suasananya terasa sangat hangat dan manis. Di dalam ruangan, bahkan ada boneka-boneka lucu yang imut. Dev benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang pria seperti ini tinggal di tempat seaneh ini. Namun tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita duduk di atas ranjang, mengenakan gaun merah muda, matanya bulat dan terbuka lebar, menatap lurus ke arah luar tanpa berkedip. "Siapa itu?" tanya Dev penasaran sambil memandangi wanita itu. Sebab, dari tubuh wanita itu ia tidak merasakan sedikit pun aura kehidupan. Jika ada, tentu ia sudah menyadari keberadaannya dari tadi. "Istriku," kata pria berjubah hitam sambil memberikan sebuah kursi kepada Dev. "Duduklah." Dev pun duduk tanpa basa-basi, lalu bertanya, "Istrimu, dia sudah meninggal?" "Ya." Pria itu mengangguk. "Dia sudah meninggal, hampir 1000 tahun yang lalu." 1000 tahun, Dev terpana. Pria berjubah hitam ini sungguh terlalu setia. Istrinya telah meninggal hampir 1000 tahun, namun ia masih mempertahankan jasadnya hingga sekarang. "Kau mempertahankan tubuh istrimu dengan teknik rahasia seperti ini, bukankah itu tidak adil baginya?" "Dia tak bisa bereinkarnasi," Dev berkata dengan nada prihatin. "Itu permintaan istriku sendiri. Dia tak ingin bereinkarnasi. Dia hanya ingin tetap bersamaku. Katanya, jika suatu hari aku cukup kuat untuk membangkitkannya, maka kami bisa bersama lagi." Pria berjubah hitam menatap istrinya penuh kasih saat mengucapkannya. "Jadi, kau mengurung dirimu di dalam tangga menuju surga ini, hanya demi mencari kekuatan untuk membangkitkannya?" tanya Dev. Pria itu menggeleng. "Di sini kekuatanku malah ditekan. Bahkan jika berlatih pun, kemajuan sangat lambat. Tapi, di tempat ini, tubuh istriku bisa tetap terjaga dengan baik. Meski aku mungkin tidak bisa membangkitkannya, tapi selama melihat tubuhnya, aku merasa dia masih bersamaku. Barangkali, aku bisa membantumu membangkitkan istrimu." Dev tiba-tiba teringat pada Tuan Si. Toh Tuan Si pernah, dengan santai, membangkitkan seseorang yang sudah hancur total, baik raga maupun jiwanya. "Serius, kalau kau bisa menghidupkan istriku kembali, aku bersedia tunduk padamu selama 300 tahun. Kata pria berjubah hitam itu dengan mata berbinar penuh harap. "Seharusnya tidak jadi masalah untuk membangkitkannya, tapi aku tetap harus bertanya dulu. Bagaimanapun, istrimu sudah meninggal hampir 1000 tahun, kata Dev. Tapi Tuan Si pernah membangkitkan seseorang yang tubuh dan jiwanya sudah lenyap sepenuhnya, jadi menghidupkan kembali istrimu seharusnya bukan masalah besar. Lanjutnya, bahkan orang yang sudah hancur jiwa dan raganya bisa dihidupkan kembali. Istriku pasti bisa juga. Cepat hubungi Tuan Si itu." Pria berjubah hitam tampak tak sabar.
Saat ini aku belum bisa menghubunginya. Tapi aku yakin dia akan muncul sendiri padaku. Saat itu tiba, aku pasti akan menanyakannya untukmu. Dev menjawab dengan jujur. Tuan Si selalu muncul secara tiba-tiba, dan Dev sendiri tak pernah tahu di mana ia berada. Kalau memang bisa membangkitkan istriku, bahkan jika harus mengorbankan kekuatanku, bahkan hidupku, aku rela. Pria berjubah hitam itu berkata dengan emosi yang hampir meledak. Pria setulus dirimu sungguh langka di dunia ini. Jika istrimu melihatmu dari alam sana, dia pasti sangat bahagia. Dev berkata dengan haru. Namun pria itu menggeleng. Aku bukan pria baik. Akulah penyebab kematian istriku, kau yang membunuh istrimu sendiri. Dev terkejut. Sosok setia seperti ini bagaimana mungkin ia justru membunuh istrinya. Pria berjubah hitam mengangguk pelan, lalu perlahan melepas jubahnya. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya pucat bagai vampir, benar-benar terlihat seperti seseorang yang hidup di balik kegelapan. Aku dan istriku tumbuh bersama sejak kecil. Kami berlatih bersama, mendaki gunung bersama, bahkan mandi bersama. Ia selalu lebih unggul dariku dalam hal bakat. Pencapaiannya dalam kultivasi selalu satu langkah di atasku. Kemudian kami menikah dan menjadi pasangan kultivasi. Meski dia sering membantuku, aku tetap tak bisa melampauinya. Lambat laun, sifat egoisku muncul. Melihat istriku lebih kuat dariku, hatiku diliputi rasa tak rela. Akhirnya, aku diam-diam berlatih ilmu iblis. Aku ingin melampaui istriku dengan cara itu, dan aku memang berhasil melampauinya. Kekuatan meningkat dengan cepat, tapi pikiranku perlahan berubah. Akal sehatku terkikis. Demi berlatih, aku mulai menghisap darah orang-orang tak berdosa. Aku berubah menjadi iblis. Istriku akhirnya menyadari ada yang salah. Saat kami melakukan kultivasi ganda, dia memaksa menyerap energi iblis dalam tubuhku. Namun agar dirinya tidak ikut menjadi iblis, dia mengorbankan jiwanya sendiri, dan hanya menyisakan tubuh ini. Saat aku sadar, aku hanya bisa melihat tubuhnya. Aku menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Sudah hampir 1000 tahun, tubuhku masih dikotori oleh energi iblis, belum sepenuhnya pulih. Istriku, sejak saat itu, tak pernah mengucapkan sepatah kata pun padaku. Yang bisa kulakukan hanya duduk menatapnya setiap hari. Saat pria itu bicara, air matanya terus mengalir, tanpa bisa ditahan. Dev pun tak tahu bagaimana harus menghiburnya. Rasa sakit seperti ini, mungkin hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mengalaminya. Siapa namamu? Aku belum tahu, tanya Dev. Aku akan berusaha semampuku untuk membantumu. Jika tubuhnya masih utuh, membangkitkannya seharusnya tidak mustahil. Dev menambahkan, namaku, Musa. Setelah menjawab, Musa mengelus tubuh istrinya dengan lembut, lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Aku ikut denganmu. Ia menatap kamar itu sekali lagi, lalu melambaikan tangannya. Seketika, seluruh kamar berubah menjadi lautan api. Dev dan Musa lalu kembali ke aula utama. Ayo kita pergi, kata Dev kepada Li Chunfeng dan yang lainnya. Mereka pun meninggalkan tingkat keempat. Saat itu, tingkat keempat tangga menuju surga sudah tertutup dan tidak bisa diakses lagi. Tuan Chen, Anda masih ingin lanjut ke tingkat kelima? Tanya Musa. Untuk sekarang, tidak. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Dev menjawab, lalu mengeluarkan sebuah giok perintah dari dalam pelukannya. Itu adalah giok keempat dari formasi besar langit dan bumi, dan saat ini, giok itu memancarkan cahaya samar. Dev tahu, giok keempat akan segera aktif. Begitu ia berhasil mengaktifkannya, formasi langit dan bumi akan benar-benar muncul. Tuan Chen, benda apakah itu? Tanya Musa dengan rasa penasaran. Itu adalah giok formasi dari formasi agung langit dan bumi. Begitu giok formasi ini diaktifkan, formasi agung akan muncul. Saat aku berhasil memecahkan formasi itu, kalian semua bisa kembali ke alam surga, ucap Dev sambil menatap giok formasi di tangannya. Li Chunfeng dan Shen Zian memandang penuh semangat. Jika formasi itu berhasil dihancurkan, mereka akan benar-benar bebas. Saudara Chen, kau lanjutkan saja urusanmu, kami akan jalan-jalan ke tingkat kelima dulu, ujar Ningxi pada Dev. Hati-hati, saudara Ning. Dev mengangguk. Ningxi pun membawa Suyuki ke tingkat kelima, sementara Dev mulai mengaktifkan giok formasi keempat. Dev menggenggam giok formasi itu erat-erat. Cahaya yang dipancarkannya semakin kuat, seakan sebuah kekuatan dahsyat hendak menembus cangkangnya dan meledak keluar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyalurkan energi spiritualnya tanpa henti ke dalam giok formasi tersebut. Seiring energi yang mengalir, simbol-simbol kuno di permukaan giok formasi mulai berpendar dan bergerak, memancarkan suara dengungan yang berat. Dalam sekejap, sebuah berkas cahaya menyilaukan menembus langit, menyebar ke segala arah dengan Dev sebagai pusatnya. Langit seakan disobek oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan sebuah formasi raksasa serta misterius perlahan-lahan muncul di langit. Di atas formasi itu, simbol-simbol kuno mengalir seperti air, garis-garis saling menjalin, memancarkan aura yang menyesakkan. Para kultivator alam surga, entah sedang melakukan apa, semuanya terdiam, kepala mereka serempak menatap ke atas, ke langit yang kini dipenuhi formasi agung. Ada yang begitu terkejut sampai menjatuhkan senjata spiritual dari tangannya, bahkan tanpa menyadarinya.
Ada yang bersujud dengan satu lutut, penuh hormat, menghadap ke arah formasi. Ada juga yang matanya dipenuhi keserakahan, seolah-olah tengah menghitung berapa banyak peluang yang tersembunyi di dalam formasi itu. Apa ini? Bagaimana bisa ada aura sehebat ini? Seorang tetua berambut putih gemetar saat berbicara. Ia telah berlatih ratusan tahun, namun belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Jangan-jangan ini formasi agung langit dan bumi yang legendaris. Seorang kultivator muda menggenggam erat tinjunya, mata bersinar penuh semangat. Muncul, formasi agung sudah muncul. Kakak, kita akan bisa kembali ke alam surga. Iblis formasi berseru seperti anak kecil yang tak bisa menahan kegembiraannya. Sementara itu, leluhur formasi ilahi juga menengadah menatap langit. Air mata haru mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Di wilayah kutub utara, iblis api yang dikelilingi api abadi, memandang langit dengan ekspresi penuh haru dan kesungguhan. Saat ini, entah ada berapa banyak kultivator alam surga yang terjebak di dunia surga dan manusia yang lebih rendah, dan semua dari mereka bergetar penuh harap. Setelah ribuan tahun penantian, akhirnya formasi agung langit dan bumi telah muncul. Yang mereka tunggu sekarang hanyalah seseorang yang bisa memecahkannya, agar mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka di alam surga. Sementara itu, Dev menatap formasi agung yang baru saja muncul. Di hatinya, selain rasa senang, juga muncul kegelisahan yang samar. Ia sangat paham, munculnya formasi ini akan memicu gejolak besar, dan dirinya telah berada tepat di pusat badai itu. Tuan Chen, formasi sudah muncul, apakah Anda bisa memecahkannya sekarang? Tanya Li Chunfeng dengan penuh semangat. Dev menggeleng pelan, saat ini aku baru bisa memunculkan formasinya. Untuk memecahkannya, aku masih harus meneliti lebih jauh. Tuan Chen, silakan lanjutkan. Kami akan menjaga Anda, kata Shen Zian, tak kalah antusias. Baik, Dev mengangguk, lalu tubuhnya melayang perlahan ke udara. Tatapannya terpaku ke arah langit, tenggelam dalam kondisi kesadaran murni. Namun pada saat bersamaan, di dalam sekte api, Wen Haotian membuka matanya tiba-tiba. Wajahnya tampak sangat serius. Patriark, formasi agung sudah muncul. Sepertinya ada orang yang hendak memecahkannya. Wen Nansing masuk ke ruang meditasi dan melapor pada Wen Haotian. Segera cegah, saatnya belum tiba. Formasi itu tidak boleh dihancurkan sekarang, kata Wen Haotian sambil melirik ke arah peti tembaga di belakangnya. Baik, Wen Nansing mengangguk dan segera berangkat. Tak lama kemudian, sekte api mulai bergerak. Puluhan ahli dipimpin oleh Wen Nansing menuju wilayah tanpa harapan, termasuk kakak adik Wen Qing dan Wen Xi, yang sebelumnya telah kembali saat Dev bertempur melawan 4 istana kematian. Bersambung.